Jackmania. Halo Jack, balik lagi di YouTube channelnya Jackmania Parung Panjang. Kali ini kita ada di segmen lebih dekat bersama Korwil. Halo Will. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, langsung aja deh kita kenalan sama Korwil kita. Oke, makasih nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jackmania. Nama gua Arif. Gue tinggal di Hegar Mana. Gue Korwil Jackmania Parung Panjang. Ceritain dong Will, gimana perjalanan suka Persija, terus dari kapan dan kenapa suka sama Persija bukan sama klub lain gitu? Mungkin gini, kalau bicara cerita awal pertama nonton ya, gitu kan. Awal pertama nonton, seingat gue sih emang waktu itu gue masih kelas 2 SMP, kalau nggak salah 2004 ya. Itu nonton pertama kali di Lebak Bulus, diajak sama teman gitu kan. Nah ternyata di tahun itu Jackmania di Parung Panjang udah sangat banyak gitu. Kita bahkan dulu udah sempat sewa mobil sendiri. Itu pertama kali gue nonton udah langsung sewa mobil sendiri gitu kan. Itu artinya emang kita udah lumayan banyak nih. Udah gitu. lama juga ya? Udah lama juga, 2004. Terus kenapa nggak pilih klub lain ya emang karena ini kan Parung Panjang, biarpun kita di Bogor ya, Parung Panjang kan masih Kabupaten Bogor. Kenapa ke Persija ya yang pasti ada dari orang tua. Kebenaran emang orang tua asli Jakarta gitu kan, Rawasari. Jadi darah Persijanya ternyata turun ke anaknya. Oh gitu. Nah, gimana sih awal mula terbentuknya Jackmania di Parung Panjang? Kalau bicara awal mula, yang tadi gue bilang gue pertama nonton tuh diajak teman gitu kan. Berarti kan udah ada orang-orang sebelum gue gitu kan. Nah, tapi kalau bicara Parung Panjang, kita resmi sebagai subkorwil itu tahun 2009. Jadi 2009 waktu itu kita diresmiin oleh Korwil Cengkareng. Nah, jadi Parung Panjang nih ngasupnya ke Korwil Cengkareng. Ya? Itu diresmiin tahun 2009 di sini di Hegar Mana. Nah, kan tadi udah diceritain nih terbentuknya Jackmania di Parung Panjang. Sekarang gimana sih perjalanan Jackmania Parung Panjang bisa sebanyak sekarang dan bahkan bisa menjadi Korwil paling panjang? Gini ya, pasti kan kalau emang bisa jadi Korwil gitu kan emang sejarahnya panjang gitu kan. Sesuai lah sama nama kita gitu kan, Parung Panjang. Jadi perjalanannya juga panjang. Yang gue bilang tadi gue nonton 2004. Kita resmi jadi subkorwil itu waktu Cengkareng 2009. Iya. Itu kan artinya kan ada 5 tahun setelah kita nonton nih, selama 4 tahun tuh nonton segala macam. Nah terus akhirnya kenal sama Korwil Cengkareng, diangkatlah jadi sub gitu kan. Kita jadi Korwil tuh 2021 ya, tahun ini gitu kan, tahun ini di bulan Februari. Ya gue bilang tadi perjalanan panjang dari awal ke Cengkareng, terus kita ngumpulin anggota segala macam, persyaratan juga gitu kan. Yang pasti kalau jadi Korwil kan emang persyaratan KTA kan harus 100. Iya. Nah alhamdulillah di tahun 2021 KTA aktif kita Parung Panjang emang udah mencapai 600 sekian gitu. Nah, gimana sih proses pengajuan terbentuknya Korwil? Kalau proses pengajuan yang gue bilang tadi, kita 2009 kan jadi subkorwil Cengkareng. Iya. Nah terus ketika 2017 proses pengajuan tuh datang ke sekret gitu kan. 2017 berarti waktu ketua umumnya Bung Ferry. Waktu itu datang ke sekret sama korwilnya OST gitu, sama Bang Junet. Dia yang ngebantu kita untuk Parung Panjang ini jadi korwil. Nah ternyata ketika di sekret ketemu sama Bung, kebentur sama domisili gitu. Yang tadi awal kita nih ke Cengkareng. Nah, terus pengajuan Korwil dengan bawa berkas pendaftaran KTA ini ternyata nggak langsung bisa jadi gitu kan, nggak bisa langsung diterima. Oh ini Parung Panjang bakal jadi. Ternyata enggak gitu, kebentur sama Bung kebenaran waktu itu bikin Korda ya, Korda JOP sama JOB. Karena domisili kita Parung Panjang, Kabupaten Bogor gitu kan, di ujung, biarpun di ujung, akhirnya kita harus ngasup ke Korwil yang ada di Bogor gitu. Nah jadi itu tadi, jadi 2017 pengajuan ketemu Bung ternyata nggak bisa, akhirnya dikenalin lah dulu ke Korwil yang ada di Bogor gitu, Jepai. Jadi harus ngasup ke Bogor baru bisa jadi Korwil gitu selama 4 tahun.
Nah, kalau boleh tahu udah berapa banyak sih anggota saat ini? Kalau anggota gini, anggota aktif saat ini tuh 600 sekian gitu. Jadi banyak ya, lumayan banyak. Jadi ketika pengajuan KTA aktif kita sebenarnya cuma sekitar 400 gitu. Nah, ternyata yang di ACC oleh pengurus pusat hanya yang 230 sekian gitu yang masih aktif. Yang KTA-nya nggak aktif tuh ternyata nggak di ACC. Jadi kan emang persyaratan mutlak tuh harus punya KTA aktif gitu kan. Kita daftarin 400, tapi yang di ACC cuma sekitar 200. Nah, alhamdulillah sampai kloter yang sekarang elektrik KTA ya, kloter 2 itu kita udah masuk di angka 650 sekian gitu. Jadi lumayan banyak lah. Nah, harapan kedepannya buat Jackmania Parungpanjang itu gimana sih? Kalau harapan yang pasti ini kita udah sekian lama nonton Persija, terus resminya di tahun sekarang 2021 artinya udah resmi ini jadi Korwil. Nah, ini buktinya nih gitu kan, ini adalah plakat koordinator wilayah gitu yang diberikan surat oleh ketua umum diberikan ke Korwil Parungpanjang. Harapannya pasti teman-teman di daerah gitu kan, teman-teman di unit calon subkorwil nantinya ya gua harap masih tetap loyal ke Persija gitu kan, terus konsisten, komitmen di organisasi, ya pelebaran wilayah gitu kan. Gue yakin yang namanya Jackmania di Parungpanjang itu nggak akan pernah habis. Jadi maksudnya kan regenerasi tetap berjalan gitu kan. Dari awal gue nonton sampai ke tahun sekarang nih banyak banget muka-muka baru gitu kan. Jadi harapan gue ya tetap makin banyak gitu kan. Jackmania-nya makin banyak, terus anak-anak juga makin kompak, makin solid. Ya loyalitas ke Persija iya, terus loyalitas ke Korwilnya juga iya. Jadi biar kita bisa sama-sama kelola organisasi ini dengan baik gitu. Nah, tadi kan teman-teman udah dengar nih gimana sih perjalanan Jackmania Parungpanjang sampai jadi Korwil. Nah, kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan gak nih? Kalau ada komen di bawah ya. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya.